Hoax. terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama RRI.id. presenter Sekorwil 17, Wah, Banda iya Aceh, nih. Loks Lengkap Maui, ya infonya. Melabu, Ada Takengon, juga berita Sabang dan foto, Singkil. video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, Kabar Aceh, Kabar Aceh. Ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar. Budi, emang gitu ya? Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang. Makasih deh udah ngingatin aku. Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya. Boleh juga. Ya baik, Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi ini kami hadir bersama Anda di Kabar Aceh edisi Selasa 3 Maret 2026 bersama rekan-rekan Korwil 17 ya. Di pagi ini ada rekan-rekan Korwil 17 dan sebelumnya kita coba sapa dulu Loks Maui ini selaku host di pagi ini ya. Assalamualaikum Bung Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima baik, kasih Rizky udah handle udah di sebentar handle kalian ya. silakan Bung Robi. Oke, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Kali ini ada Hendy dari Melabuh ya Hendy. Sehat. Dari Takengon, Sabang, Singkil ya kali ini imbang lah ya. Cowok sama ceweknya imbang. Untuk informasinya, ya kita mulai aja langsung untuk info cuaca. Baik, silakan info cuaca untuk hari ini. Ya, baik Bang. Iya, silakan info cuacanya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkiraan cuaca edisi Selasa 3 Maret 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian Barat, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, Singkil, dan sebagian wilayah Kailus, Pidi, dan sekitarnya. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang. Oke, baik. Ini di kita sudah masuk musim kemarau ya. Iya, benar sekali Bang. Iya, kira-kira apa yang perlu diantisipasi di musim kemarau ini untuk masyarakat di seluruh Aceh ini? Ya, untuk masyarakat wilayah Aceh, kita himbau pada saat ini masih ada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu angin kencang pada saat sore hari. Kemudian juga kita himbau untuk masyarakat agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian membakar sampah. Dan diharapkan jika sudah melihat awan gelap ataupun awan kabut tembus, hindari beraktivitas di luar rumah. Begitu Bang. Iya, baik kalau di perairan masih aman ya. Ya, untuk hari ini insya Allah untuk penyeberangan aman, tetapi untuk perairan beberapa wilayah yaitu wilayah Aceh Besar Melabuh, kemudian Singkil, Pulau Banyak, Abdia, Simelu, Selatan Simelu, dan Sabang Banda Aceh, perairannya diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu Bang. Oke, masih bisa. Baiklah, terima kasih untuk info cuacanya hari ini ya. Ya, baik, Selamat Bang. bertugas Sama-sama. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar Pro 1 di seluruh Korwil Aceh. Ini kita akan mendengarkan info cuaca dalam Kabar Aceh. Setelah info cuaca, kabar-kabar Aceh lainnya juga akan kita dengarkan dari Aceh Singkil. Ada Aryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Bang Robi, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga sehat semua ya. Puasa Dari ini Bang Rob ya. ya tetap, alhamdulillah. Singkil, ada kabar apa hari ini?
Kalau di Singkil pagi hari ini informasinya yaitu dampak geopolitik global, Kodim Kota Subuh Salam perketat pengawasan teritorial. Kodim 0118 Kota Subuh Salam menetapkan status siaga 1 bagi seluruh personilnya guna mengantisipasi dinamika global terhadap stabilitas keamanan daerah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi geopolitik internasional yang berpotensi memicu kerawanan di tingkat nasional maupun lokal. Peningkatan status kewaspadaan tersebut dikukuhkan melalui apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Dandim 0118 Kota Subuh Salam, Letkol Infantri Eko Yudo Frayatno di lapangan Makodim Desa Kuta Tengah pada Senin 2 Februari 2026. Sebanyak 100 personil dari berbagai unit disiagakan untuk memantau situasi secara intensif. Letkol Infantri Eko Yudo Frayatno menegaskan bahwa meski konflik internasional terjadi jauh dari Aceh, dampaknya dapat merambah melalui sentimen-sentimen tertentu yang mungkin dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Kewaspadaan dini menjadi prioritas utama guna menjaga kondisivitas Kota Subuh Salam. Strategi penguatan ketahanan pangan juga menjadi poin krusial yang ditekankan dalam siaga kali ini. Jadi masyarakat didorong untuk mulai mandiri secara pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian situasi ekonomi global ke depannya. Sebagai penutup, Dandim mengingatkan bahwa kekuatan pertahanan wilayah sangat bergantung pada sinergi antara aparat dan masyarakat. Kemandirian warga dalam menghadapi krisis menjadi fondasi utama agar daerah tidak mudah goyah oleh pengaruh eksternal. Nah, itu dia Bang Robi informasi dari Aceh Singkil ya. Oke, baik Aryani, hari ini dialognya siapa? Banda Aceh, Singkil atau Sabang nih? Banda Aceh kayaknya ya Bang. Banda Aceh ya. Oke, relay nanti ya. Baik, terima kasih Aryani. Kita ke Sabang ada Lisa. Assalamualaikum Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Robi? Baik, sehat. Sudah Alhamdulillah. lama kita tidak bersua ya Bang Iya, Robi. tidak bersua ya. Baik Lisa dari Sabang, ada kabar apa nih? Baik, sekilas informasi di Sabang mendung pagi hari ini ya. Kemarin tapi sempat cerah panas sekali. Oke. Untuk hari ini mendung kita belum tahu nih apakah cerah atau berkelanjutan ya. mendungnya ya. Oke baik, informasi dari Sabang kita awali dari informasi hukum. Dalam meningkatkan ketertiban keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan, Polres Sabang gencarkan patroli malam hingga menjelang waktu sahur di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Sabang yang melibatkan beberapa titik seperti di Jalan Perdagangan, Pusat Kota, kemudian Kampung Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya. Selain itu juga area Sabang Fair, Gampung Kuta Barat, Jalan Usrapati, Kuta Atuh, dan Simpang Garuda yang menjadi target. Patroli ini dikatakan oleh Kapolres Sabang AKBP Sukoco hingga menjelang sahur merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus mengajak masyarakat memperkuat nilai-nilai keimanan. Polres melaksanakan patroli dialogis dengan menyimbangi masyarakat yang masih beraktivitas hingga larut malam sekaligus memberikan himbauan Kamtibmas agar tetap menjaga ketertiban dan menghindari aktivitas yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah bulan Ramadan. Itu informasi dari Sabang Bang Robi. Oke, baik. Terima kasih Lisa. Ya, kita ke Takengon ya Dayati. Halo, Assalamualaikum Yati. Waalaikumsalam Bang Robi. Oke, kita mau dengar info dari Takengon apa nih pagi ini? Oke, satu informasi dari Takengon untuk kabar Aceh pagi hari ini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah resmi menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Melalui keputusan nomor 383 tahun 2026. Penetapan ini dilakukan setelah musyawarah bersama pemerintah daerah, unsur Forkopimda, MPU, Baitul Mal IAIN Takengon, serta Ormas Islam di Aula Umah Pesilangan. Dalam keputusan tersebut, zakat fitrah ditetapkan wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok berupa beras sebanyak 1 sa per jiwa,
Ketentuan tersebut serta dengan 1,5 bambu sama dengan 2,8 kg, sama juga dengan 3,1 liter atau 10 mok susu ditambah 1 genggam sesuai dengan beras yang dikonsumsi masyarakat. Zakat fitrah berdasarkan Kanun nomor 10 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Kanun nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal dapat dikeluarkan dalam bentuk harga ataupun uang dengan ketentuan per jiwa sebesar beras kelas 1 sebesar Rp46.000 rupiah per jiwa, beras kelas 2 Rp45.000 per jiwa, sedangkan beras kelas 3 sebesar Rp44.000 per jiwa. Keputusan ini juga menegaskan bahwa pembagian zakat fitrah diutamakan untuk fakir miskin dengan hak amil maksimal sebesar 12,5% dari keseluruhan zakat. Zakat fitrah wajib dibagikan kepada mustahik paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Wahdi, menyampaikan bahwa penetapan ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan masyarakat. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi acuan resmi pelaksanaan zakat fitrah di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Ya, untuk info cuaca di Aceh Tengah juga mendung ini, Bang. Mendung ya. Ya, sama kayak Kak Lisa di Sabak tadi, ya betul. Oke. Cuman ke depan nanti siang belum tahu lagi nih apa mendung masih hujan gitu kan. Iya, ya kita tetangga tapi di Lok Sumawe cerah nih alhamdulillah. Takengonnya masih mendung ya. Masih mendung, Bang. Oke. Oke, Iya, Pak. satu informasi lagi nih, Bang, untuk Iya. dialog ya nanti pada pukul 8 nanti waktu Indonesia Barat akan ada dialog Jaksa Menyapa dengan tema upaya pencegahan terhadap bahaya kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap anak, dan ini akan dipandu oleh saya sendiri. Oke, Jaksa Menyapa hari ini ya. Iya, Bang. Baik Yati. Terima kasih infonya dari Takengon. Oke, sama-sama. Ya, kita ke Melabu, Hendy. Gimana Hendy Melabu? Mendung, panas? Saat ini sebagaimana yang dikatakan oleh rekan kita Robi, cuaca di pagi hari ini cerah ya. Cerah ya. Mana di Lok Sumawe cerah, sini juga cerah ya. Iya, baik. Takengon biasa dingin ya. Jadi mendung-mendung aja. Hendy, info apa nih dari Melabu? Baik rekan Robi, satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda. Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih, KDMP di sejumlah desa di Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, terkendala persoalan lahan. Sejumlah desa belum dapat membangun gedung koperasi karena tanah yang tersedia tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Abdesi Kecamatan Kawai 16, Ruslim, menjelaskan lahan untuk pembangunan gedung koperasi harus memenuhi spesifikasi tertentu. Di antaranya, lokasi tanah harus berada di pinggir jalan raya dan tidak diperbolehkan berada di pedalaman. Selain itu, bangunan tidak boleh berbentuk rumah panggung karena posisi tanah harus sejajar dengan bahu jalan. Menurut Ruslim, hingga saat ini masih banyak desa di wilayah KW 16 yang belum membangun gedung KDMP akibat keterbatasan lahan yang sesuai. Beberapa desa yang belum membangun diantaranya Desa Tanjung Bunga, Desa Putim, Desa Menasabuluh, dan Desa Alu Tampak. Sementara itu, sejumlah desa lainnya di KW 16 telah lebih dulu membangun gedung koperasi tersebut. Di antaranya Desa Monasa Rambut, Desa Bergang, Desa Kedai Arun, dan Desa Pungki, serta beberapa desa lainnya. Pembangunan gedung koperasi tersebut dilaksanakan langsung oleh TNI. Secara terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Jadi, mengatakan desa-desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Bupati Aceh Barat, CQ, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD setempat. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dan kita kembalikan bersama rekan Robi di Lok Sumawe. Baik, Hendy, ada dialog hari ini di Melabu? Untuk sementara kita masih menunggu ya, stay aja dulu ya. Iya. Baik, terima kasih Hendy. Kita ke Rifki nih di Banda Aceh. Ya,
Rifki Badraruto apa? Wah, itu nama gaul ya. Penasaran nih. Udah lama penasaran apa nih mana Rifki? Nama gaul itu Bang Robi. Oke, gitu. Saya- Info apa dari Banda Aceh, Rifki? Ya, terima kasih Bang Robi dan juga rekan-rekan Korwil 17 serta pendengar dimanapun berada. Satu informasi dari Banda Aceh di pagi ini untuk hari ini mungkin semuanya bisa standby juga ya, bahwasanya nanti malam itu langit Aceh dan mungkin sebagian wilayah bumi ya itu akan dihiasi salah satu fenomena astronomi paling menarik di awal tahun ini, yaitu gerhana bulan total. Ya, gerhana bulan ini terjadi atau dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia ya. Dan ini nantinya gerhana bulan total ini terjadinya pada setelah maghrib hingga waktu isya ya. Kurang lebih durasinya 58 menit, hampir 1 jaman. Ya. Untuk Anda barangkali juga yang mungkin bukber di outdoor gitu ya. Ini mungkin nanti bisa langsung melihat untuk fenomena peristiwa gerhana bulan total di malam ini ya. Nah, Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenang Aceh, Dr. Alfirdaus Putra SHIMH, yang menjelaskan gerhana kali ini terjadi sebelum matahari terbenam, tetapi hanya bisa diamati setelah terbenam matahari seiring dengan terbit bulan di horizon timur ya. Menurutnya saat puncak gerhana bulan itu akan tampak berwarna kemerahan atau populer disebut dengan blood moon ya, bulan berdarah ya. Nah, ini nanti dapat disaksikan awalnya pada pukul 15.44. Jadi setengah 4 lewat itu sudah fase penumbra, disusul gerhana sebagian pada pukul 16:50. Lalu gerhana bulan total berwarna merah ini dimulai pada pukul 18:04. Ya, jadi 1 jam sebelum berbuka puasa diprediksikan sudah bisa disaksikan ya. Dan durasinya sendiri ini dimulai pada pukul 19 dan berakhir pada pukul 20:17. Jadi selesai salat Isya itu sudah mulai mereda untuk gerhana bulan totalnya ya. Nah, pendengar, untuk hal ini juga menurut Alfirdaus, untuk menyaksikannya sendiri ini masyarakat cukup mencari lokasi pandangan luas ke arah timur ya saat bulan mulai terbit. Nah, bulan akan terbit dari arah timur layaknya terbit purnama, tetapi keadaannya berwarna merah. Mungkin ya, semoga kita bisa melihatnya semua ya. Dan untuk hal ini juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, mengimbau masyarakat agar tidak mengaitkan gerhana bulan dengan musibah atau pertanda buruk, apalagi gerhana bulan kali ini terjadi pada fase maghfirah di bulan Ramadan ya. Dan juga dianjurkan kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat sunat khusuf dalam rentang waktu mulai dari awal maghrib sampai dengan berakhir gerhana sebagian di pukul 20:17 waktu Indonesia Barat. Itu dia Bung Robi. Jadi mungkin dari lu semuanya juga kelihatan kayak hampir seluruh Indonesia. Dan seluruh Aceh ya. Bicara tentang apa dialog hari ini, Rifki? Iya, sama seperti Melabuh juga, kita stay cool dulu, masih tunggu informasi. Oke, baik. Rifki, terima kasih dari Banda Aceh dan sebuah info dari Lok Semawe, di mana semangat pengabdian tanpa batas kembali ditunjukkan oleh prajurit TNI di wilayah Aceh Utara. Pasca bencana banjir yang sempat melumpuhkan akses transportasi, personil Yonzipur 5 AB bersama Babinsa Koramil 03 Dewantara tengah berjibaku dalam proyek tanggap darurat pembangunan jembatan Aramco di Desa Kerunggukuh. Minggu 1 Maret 2026 kemarin. Jembatan ini merupakan urat nadi vital yang menghubungkan Desa Bangkajaya dengan Desa Kerunggukuh. Akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu, kondisi jembatan lama mengalami rusak berat sehingga mobilitas warga sempat terhambat total. Dan di bawah kendali Serda Yohanis, sebanyak 16 personil Yonzipur 05 AB menunjukkan profesionalisme dan fokus mengerjakan diarahkan pada pemasangan dan pengecoran batu di bagian tepi barat serta tepi jauh jembatan. Hingga berita ini diturunkan, progres pembangunan telah menyentuh angka 40
Dan Sertu Hamrulas, Babinsa Koramil 03 Dewantara yang terus mendampingi di lokasi menyebutkan bahwa percepatan ini dilakukan agar aktivitas ekonomi warga bisa segera pulih. Dan kegiatan pembangunan jembatan tanggap darurat ini dipastikan akan terus berlanjut hingga tuntas. Sinergi antara Satuan Teknis Yonsipur dan Komando Kewilayahan menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu hadir di tengah kesulitan rakyat, terutama di saat bencana melanda. Itu info dari Kota Loksmawe. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di Korwil Aceh, Melabu, Hendy, Rifki, Lisa, Aryani, dan juga Dayati. Terima kasih, sehat terus untuk hari ini. Ya, Amin. semangat untuk tugasnya. Semoga berkah untuk kita semua hari ini. Amin. Ya, Terima kita tutup kasih acara Bang Kabar Rudi. Aceh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.